Welcome back. This is the second part. Mr. Oni will explain about the storm hydrograph. There is two storm hydrograph. This is the day, yeah. This is the diurnal, yeah. Well, not diurnal actually. This is called storm hydrograph. Jadi x-aksisnya itu adalah hari atau jam. Satu lagi nanti kita kenal sebagai regime. Regime itu annual hydrograph. Dia x-aksisnya adalah bulan gitu ya. Jadi dalam satu tahun gitu. Nah, yang pertama kita kenali dulu. Hidrograf itu ada yang storm biasa gitu ya. Nah, kalau before storm, dia main supply of water in the river channel itu adalah groundwater flow. Ya, jadi sebenarnya supply-nya ada 3 ya. Yang paling atas overland flow, surface runoff, itu hanya ada kalau hujan gitu. Kalau precipitation-nya gede banget atau ada glacier melting. Nah, itu kenapa kok bisa banyak? Karena dia kan nggak sempat masuk gitu. Nggak sempat infiltration, jadi dia bisa overland flow. Dan ini very, very quick. Hanya terjadi pada waktu storm, karena kalau nggak hujan ya dia udah habis masuk ke dalam tanah semua. Nah, kedua itu trough flow. Trough flow, bukan trough fall ya. Trough flow itu dia kan kalau nggak hujan ya dia udah masuk ke dalam groundwater semua, ke base flow gitu ya. Jadi yang ketiga base flow atau groundwater flow. Ya, jadi before storm supply dari air di river biar nggak kering itu hanyalah groundwater flow. Nah, kalau selama hujan itu 2, overland flow dan juga trough flow gitu ya. Tapi banyakkan overland flow tentunya. Karena dia belum sempat masuk, belum sempat infiltration, apalagi percolation gitu ya. Ya enggak gitu. Nah, ini yang saya tadi bilang, jadi kita bisa lihat ya, ini adalah hidrograf secara umum. Kita bisa lihat ini waktu ya, hour or day biasanya. Nah, ini yang disebut sebagai ini yang disebut approach segment. Jadi belum hujan sih, udah hujan tapi belum nyampe ke river channel gitu ya. Ini adalah approach segment. Nah, ini adalah puncak dari precipitation ya. Kalau kamu melihat ini puncak precipitation, ini adalah puncak dari peak flow dari overland flow. Jarak antara precipitation dengan peak flow itu disebut lag time. Ini sering banget Miss keluarin di ujian mau Sec 4 mau EES gitu ya, sama gitu ya. Jadi kamu tinggal hitung nih, berapa lama lag flow time-nya. Nah, lag time itu memprediksi berapa cepat banjir akan datang gitu ya. Biasanya makanya kalau disebut, oh Katulampa udah siaga 5 gitu, siaga 1 gitu ya misalnya. Bentar lagi banjir gitu ya. Kok bisa tahu? Oh bentar lagi dia akan sampai ke yang daerah daerah yang Manggarai gitu ya. Kok bisa tahu? Nah, itu dia hitung lag time-nya. Dan ini kan ada data bertahun-tahun gitu, jadi bisa udah ada kumpulan gitu ya. Nah, kamu harus bisa ngitung lag time. Itu salah satunya. Nah, karena ada precipitation, dia akan rising line-nya gitu ya. Dia akan naik. Terutama kita lihat yang overland flow ya, karena kalau di storm itu yang mainly affected adalah yang overland flow. Nah, terus dia akan recession. Nah, begitu juga trough flow-nya. Karena trough flow-nya ya tetap ada, tapi trough flow ini lebih pelan gitu ya. Juga base flow-nya tetap ada, tapi lebih pelan karena kan dia harus butuh waktu untuk masuk ke dalam tanah gitu ya. Kalau ini harus infiltration dulu, kalau ini harus percolation dulu even. Nah, terus habis itu ya dia akan balik lagi setelah itu gitu ya, setelah recession limb gitu ya. Nah, terus kita lihat ini termnya, rising limb ya berarti kalau dia naiknya, seberapa cepat itu flooding-nya yang itu akan sampai wetted perimeter di dalam si apa tuh bankful perimeter, bankful gitu ya di dalam rivernya gitu ya, dari wetted perimeter segini terus jadi bankful full gitu. Nah, kalau udah lewatin bankful ya flooding gitu. Nah, kalau recession limb ya seberapa cepat dia recede gitu ya, seberapa cepat dia udah surut kembali gitu. Peak flow itu maksimum discharge-nya dari rivernya. Lag time itu antara tadi ya, antara precipitation maksimum dengan peak flow. Jangan lupa harus tahu baca grafik-nya gitu ya, bisa hitung. Bank full discharge yang tadi saya bilang itu kalau udah penuh banget, dikit lagi ya flooding gitu ya, sampai seberapa penuh.
Nah, ini tadi ya, ini approach segmen dari awal sampai ini memang cenderung menurun dulu. Karena kan sebagian pasti akan dihisap oleh tanah gitu ya. Nah, terus sampai dia full gitu ya, peak rainfall, terus habis itu ini peak discharge-nya. Ini hanya overland flow-nya ya yang ditunjukin ya. Nah, terus ini rising limb, ini falling limb atau descending limb gitu ya. Nah, kurang lebih kalian harus bisa baca. Oh ya, dia tunjukin dua. Satu lagi base flow yang normal, kondisi normal. Kalau nggak ada storm. Oke. Nah, yang kedua, ini storm hydrograph. Ini yang harian. Ya. Nah, yang kedua itu yang namanya river regime gitu. Tapi sebelumnya saya mau ke sini dulu ya. Nah, hidrograf itu bisa disebut sebagai dua hal ya. Bisa disebut sebagai flashy hidrograf. Artinya apa? Ini peak-nya itu cepat banget gitu ya. Peak-nya langsung brr, gitu ya. Itu flashy. Jadi rising limb-nya itu very steep gitu. Nah, kalau satu lagi yang disebut sebagai delay hidrograf, di mana ya dia lebih pelan-pelan gitu ya. Nah, kita ke regime dulu karena itu nanti hubungannya bolak-balik gitu ya. Kalau regime itu sebenarnya itu kalau di ujian saya lebih sering sebutnya annual storm hydrograph dalam 1 tahun. Jadi makanya di bawahnya itu x-aksisnya itu bulan gitu ya. Unitnya sama sebenarnya kubik meter second gitu ya, per meter second atau kmax atau liter per second per kilometer square. Bisa aja terserah kamu mau apa. Ya ini juga kmax kan, sama. Ini precipitation, ini kmax. Karena dia sebutin juga precipitation ya kalau di storm hydrograph biasa gitu ya. Nah, ini di-influence by satu, amount of and nature of precipitation. Berapa banyak sih hujannya? Terus dia itu bentuknya apa? Kan bisa jadi itu tadi bentuknya hujan, glacier melting, or snow melting, or any other else gitu ya. Yang misalnya dari precipitation yang kamu sudah belajar di bab sebelumnya. Oke, terus kedua, dia dipengaruhi oleh shape or morphology of drainage basin. Nanti dijelasin satu-satu. Ketiga, dia dipengaruhi oleh porosity and permeability of the rocks and soil. And type of soil and type of rock for sure. Soil ini lebih ke infiltration-nya, rock itu lebih ke percolation-nya gitu ya. Nah, terus kemudian juga vegetation cover karena interception kan ditahan sama tanaman apa kagak gitu. Nah, ini di Eropa dia tunjukin beberapa negara, ini tahu ya, C itu Januari, Februari, March. Ini bulan, ini Camex-nya gitu. Nah, tiap negara bisa beda-beda, tergantung banyak rivernya dan lain-lain tadi ya. Ya. Nah, ini saya tunjukin memang ini datanya jurnal ya. Ini saya tunjukin ada saya ambil dari jurnal. Nah, ini adalah rainfall-nya. Oke, ini rainfall-nya. Ini kalau kita lihat discharge-nya saja. Kalau yang ini kita lihat adalah, sorry, thick line is the temperature, yellow is the evaporation, green is the precipitation. Jadi ini kita bisa lihat ini hujannya, ini evaporation-nya kan bisa jadi, oh dia discharge-nya nggak terlalu banyak. Kenapa? Oh hujannya banyak, tapi juga di evaporate-nya banyak yang nggak ngepek gitu ya. Nah, tick lainnya itu temperature-nya. Kalau panas banget kan emang lebih banyak evaporation, apalagi kalau anginnya kenceng. Nggak ngepek jadinya gitu. Mau humid gimana gitu ya, nggak bisa. Nah, ini kalau kita bisa lihat discharge-nya dari river-nya. Nah, ini yang disebut dengan regime. Regime itu kayak annual chain of the discharge of the river channel gitu. Gitu ya. Ini saya mau bandingin, ada beberapa nih. Kalau dari glacial, itu ya, biasanya dia akan paling tinggi peak-nya tuh di sekitar Juni atau Juli. Kenapa? Karena di situ dia baru melting. Oke? Kalau snow itu biasanya kan spring dia sudah melt. Di Maret biasanya tingginya gitu. Kalau pluvial itu dari hujan gitu ya. Dan ini bisa punya beberapa peak. Ini di Europe sih. Kalau di Indonesia biasanya minimal 2 peak. Musim hujan yang paling gedenya itu ada 2 puncak gitu ya. Nah, kalau di tropical bisa 1 puncak kan 2 musim, atau bisa jadi kayak Indonesia dia biasanya banyak hujan itu
di September sama nanti di Februari, wah banjir-banjir itu gitu. Ya, jadi itu tergantung dari kondisi masing-masing gitu ya. Nah, itu river regime-nya. Nah, kalau ini saya mau tunjukin adalah di North America gitu ya. Jadi ini ada beberapa daerah gitu. Nah, ini yang glacial, yang tebel ini. Kamu lihat ya, Juni, Juli gitu ya. Nah, ini yang snow melt dominate, yang ini ya. Ini kenapa kok banyak river discharge-nya? Karena snow melt. Nah, kenapa dua peak-nya? Karena dia kan, pertama dia meleleh dulu di April, Mei. Nah, terus dia habis itu, dia juga kita lihat, sorry, snow melt tuh ya. Ya, terus yang ini kayaknya hujan deh, bukan snow melt deh. Salah tanda kayaknya. Yang lebih mepet itu yang rain. Rain itu bisa macam-macam. Terus ini average-nya totalnya gitu ya. Ya. Oh, karena dia di Alaska. Snow-nya kan lebih banyak gitu. Nah, oke, kita lihat ya. Yang tadi sudah sedikit precipitation efek. Jadi efek yang influence hidrograf bisa kita bagi dua. Secara garis besar, satu climate. Satu lagi adalah karena drainage basin-nya sendiri. Jadi satu climate-nya karena suhu cuaca gitu ya. Satu lagi karena drainage basin-nya. Kita ke climate dulu. Climate sendiri ada dua, precipitation dan temperature. Ya, precipitation bisa rain, bisa snow, bisa glacial. Ya, kalau rain itu very very quick. Biasanya tuh reach the peak or call flash hydrograph yang tadi ya, steep banget dan cepat banget. Nah, kalau snow itu nunggu dulu, nunggu sampai dia melt rame-rame baru bisa nyampe. Nah, kalau glacier dia lebih lama lagi, tapi begitu masuk itu apa volumenya gede banget. Jadi dia kayak discharge-nya very very high gitu. Jadi itu beda lagi kalau nanti glacier gitu ya. Dia nggak sepenuhnya delay kalau glacier. Kalau itu lebih kayak ya karena dia dalam bentuk sheet gitu ya, dalam bentuk langsung banyak gitu ya. Dia peak-nya cepat sekali, tinggi banget, tapi dia tercapainya pelan-pelan gitu loh. Jadi ya nggak sepenuhnya delay gitu. Kalau delay harusnya lebih sedikit gitu. Terus kemudian ini type-nya. Intensity-nya, dia seberapa kencang hujannya. Ya, kalau hujannya udah kencang banget, iya otomatis dia si tanahnya bisa saturated. Jadi dia nggak sempat lagi untuk interfiltration gitu ya. Jadi ya semuanya akan overland flow otomatis gitu ya. Nah, terus jadi lag time-nya itu lebih steep gitu ya, lebih ke flashy hydrograph gitu. Nah, terus kemudian temperature. Nah, ini akan efek precipitation, akan efek evaporation, karena kan evaporation akan membentuk awan. Awan jadinya hujan, precipitation. Nah, juga efek ke transpiration. Evaporation dan transpiration jelas akan lebih cepat kalau temperaturnya tinggi. Ya, tapi kalau di plan ya, well, kalau temperaturnya udah ketinggian, dia kekurangan air, dia akan tutup matanya. Jadi transpiration-nya berkurang. Tapi ini akan efek juga ke angin. Kalian sudah belajar waktu kita belajar unit 2 gitu ya. Nah, jadinya kalau oke evaporation-nya kenceng kayak di gurun. Tapi precipitation-nya kok dikit banget. Karena ketiup angin. Gak sempat jadi humid gitu. Nah, humidity juga diefek di temperatur kan. Nah, kalau humidnya tinggi, transpiration akan lebih pelan gitu. Itu efek juga gitu. Nah, ini efek terutama di annual hydrograph. Ya, jadi kalau winter season gitu ya, temperaturnya tuh rendah banget, channelnya freeze, nggak bisa kemasukan air lagi. Jadi even beach flow juga nggak bisa masuk gitu. Karena orang beku, gimana mau masuk, didorong ke atas, pecah nanti esnya gitu. Ya nggak bisa begitu gitu. Nah, kalau panas, dia akan more evaporation gitu. Jadi less water yang akan masuk ke the river channel. Tapi di sisi lain hujannya banyak kalau nggak ada angin gitu. Terus jadinya ya tetap aja penuh juga, banjir juga gitu. Greater transpiration, less water to the channel, more interception gitu ya. Karena ya namanya lebih banyak yang tertarik ke air gitu ya. Jadi ke tanamannya sendiri, jadi lebih sedikit yang akan mengalir ke channel. Kok more interception? Kok banyak yang di hold tanaman? Karena tanaman kan banyak yang dia pakai. Sebenarnya transpiration itu sebenarnya kan cara untuk mendinginkan tanaman juga. Buat plantnya sendiri, buat dinginin dia,
plus buat dia bisa tarik sampai atas banget gitu, sampai permukaan pohon yang tinggi banget, sehingga dia bisa pakai dalam fotosintesisnya dia gitu. Nah, jadi conclusion-nya lebih banyak evapotranspiration, lebih sedikit air yang akan mencapai river channel. Jadi lowering the peak, longer the peak time. Itu yang disebut tadi delay itu. Very, very delay hydrograph. Apalagi kalau dia nggak ada hujan, ya delay banget gitu ya. Gimana caranya? Nah, antecedent measure ini adalah kondisi sebelum storm hydrograph. Sebelumnya harian gitu ya. Maksudnya apa sih? Itu berapa banyak air yang sudah ada di soil moisture. Ya, sehingga dia masih bisa tampung berapa banyak air lagi yang bisa infiltrate gitu. Nah, kalau sebelumnya kemarinnya hujan gede, soalnya udah saturated, jadi dia nggak bisa konten lagi air itu, jadi otomatis dia harus surface runoff, karena nggak bisa masuk. Jadi dia akan hiring the peak flow and slowing lag time. So the ascending limb itu very very steep. Ini yang disebut tadi ya sebagai flash hydrograph gitu ya. Kalau antecedent moisture-nya udah tinggi banget. Oke. Nah, kemudian drainage basin system gitu ya bentuknya. Drainage basin ini ada dua. Satu bentuknya, type-nya, density-nya, yang satu lagi dari tanah maupun batunya. Gitu ya. Tadi yang climate ada 3 ya berarti ya. Saya tadi lupa sebut satu. Temperature, precipitation, dan antecedent moisture. Nah, ini yang basin shape-nya, shape, type, and density-nya dulu. Kalau size-nya, ya kalau kecil, cuma kayak gutter dong, kayak got doang, ya otomatis dia akan lebih cepat penuh dong. Logika aja itu, ya lebih gede, ya lebih, tampungannya lebih banyak, tapi gedenya jangan shallow ya, gede dan dalam gitu ya. Jangan lebih panjang gitu ya, lebih banyak tampungannya, jadi bisa lebih delay gitu. Nah, kalau shape itu dibagi dua. Ini yang disebut elongated, ini yang disebut circular. Biasanya kalau circular, dia density-nya juga lebih gede, cabangnya lebih banyak. Nah, kalau dia circular, biasanya dia akan lebih ngumpulin airnya itu lebih lama, karena dia harus belok-belok. Ingat ya, kalau dia belok, aliran air lebih pelan. Ya, jadi kalau kita lihat yang circular, dia itu longer lag, tapi lebih tinggi peak-nya, gitu ya. Kalau yang elongated, itu shorter lag, tapi sustain lama, nggak turun-turun, karena kan dia dapat input terus dari sekitarnya. Kalau density-nya ya, kalau banyak cabang ya otomatis lebih shorten distance to main river-nya, ya peak-nya lebih tinggi, lebih flashy hydrograph. Kalau yang low drainage density ya siapa yang masukin air ke situ? Di logic aja kalau ini. Ini kan logika doang gitu ya. Nah, terus kemudian porosity and permeability of soil. Kalau dia impermeable, jadinya nggak bisa infiltrate, ya pasti overland flow-nya banyak. Higher peak gitu ya. Nah, yang permeable apa contohnya? Chalk, gravel. Gravel itu batu kecil-kecil, chalk itu kapur gitu ya. Nah, itu bisa infiltration, bisa percolation. Kalau kita lihat dari si wild batuannya gitu ya. Sand. Sand itu bisa infiltration, tapi nggak bisa masuk ke dalam tanah lebih dalam. Nggak bisa perkolit gitu ya. Clay itu porsinya kecil. Clay itu apa sih? Tanah liat. Gitu. Nah, nggak bisa, impermeable. Nah, terus kemudian soil thickness. Setebal apa tanahnya? Kalau lebih thick ya lebih banyak infiltration. Jadi sedikit banget overland flow-nya. Kalau tipis ya otomatis tampungannya kecil dong. Unsettled moisture-nya lebih sering capek gitu. Nah, rock time-nya ya sama sebenarnya, tapi kalau soil type itu lebih ke infiltration, rock type itu kita lebih ngomongin percolation gitu ya. Kalau dia impermeable, ya otomatis pasti peak-nya lebih tinggi gitu ya. Sama ini sebenarnya tadi ya, percolation-nya ya kurang lebih sama. Chalk and gravel itu yang paling banyak, sand itu yang lebih sedikit gitu ya. Kalau clay ya impermeable at all gitu ya. Sebenarnya ini mirip gitu. Clay, granite, situ itu batuan beku, batuan khusus gitu, itu nggak bisa masuk gitu ya. Chalk and limestone, batuan kapur juga sih itu impermeable gitu. Nah, kemudian vegetation type. Kalau makin higher density-nya, ya lebih banyak intersection-nya, jadi dia plus juga ada tropol dan stem flow, itu lebih pelan untuk nyampe tanah, jadi lebih
ada waktu buat infiltration, gitu ya. Jadi lebih delay hidrograf. Nah, kemudian yang paling oke adalah forest. Kalau deciduous tree yang bisa gugur daunnya pada musim kemarau dan autumn, iya dia akan last interception eh, pada waktu musim gugur dan musim dingin gitu ya. Jadi ya dia juga infiltration-nya lebih last gitu karena dia kan lebih cepat mencapai tanah gitu ya. Nggak sempat langsung overland flow gitu ya. Nah, ini saya bandingnya ada dua. Ini yang satu natural forest, hutan, woodland gitu ya. Satu lagi permanent pasture. Pasture itu kayak tempat merumput hewan gitu. Kalau kamu lihat ini lebih longer time and nggak terlalu tinggi peak-nya ya, delay hidrograf kalau woodland. Kalau pasture karena udah banyak gundul-gundulnya dan rumput itu nggak bisa hold water segitu banyak daripada pohon gitu ya. Jadi dia lebih tinggi peak-nya gitu. Nah, terus land use. Selain land use tadi yang dalam konteks vegetation-nya jenisnya apa, kita juga bisa lihat apa yang kita lakukan manusia. Kalau di urban area justru peak-nya tuh cepet banget. Very, very flashy hidrograph gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa creating a impermeable surface. Misalnya root system. Aspal itu nggak bisa ditembus. Tamak sekalipun, tamak itu yang lebih banyak batunya dibanding aspal. Itu juga nggak bisa ditembus. Ya. Terus kemudian kita bisa jadi kita remove vegetation cover. And we also remove groundwater yang disebut abstraction. Which nanti kalau dia lubang tadi yang saya bilang gitu ya, kopong gitu, dia bisa si water table-nya itu akan ketarik ke bawah. Jadi dia capacity buat penyimpanan groundwater itu lebih sedikit. Sehingga base flow-nya juga lebih sedikit. Ya. Dan ini akan affect channel discharge-nya gitu. Di mana ya kapasitasnya itu nggak kecapai-capai gitu loh. Tapi ya di sisi lain, river-nya itu juga bisa jadi kayak rada renewal gitu ya, rada turun surface-nya. Ya, nanti kita bahas di yang human impact ya. Nah, ini affect the channel discharge for sure gitu ya. Gitu ya. Nah, ini saya mau bandingin kalau urban ya, ini pada saat sudah di urbanization, ini before urbanization. Lihat ya, very very flashy hydrograph gitu ya. Karena ya apa ya, satu lagi kita bisa bikin pipe system yang mana semua ngalir ke river. Jadi inputnya ke river itu banyak banget dari pipe system. Plus pipe systemnya itu biasanya kita bikinnya impermeable to water sekitarnya. Yang mana ya mau nggak mau dia nggak bisa infiltration, dia langsung ngalir ke sungai. Itu berbahaya gitu ya ini ya. Sewer basin itu artinya pipeline ya, yang highly impermeable surface. Jadi dia nggak bisa infiltrate, dia langsung ngalir ke air gitu ya. Ini yang natural surface masih oke lah. Nah, yang paling oke ya jelas yang natural banget banget gitu ya. Itu aja buat hidrograf. Bye-bye. Kita balik nanti ke landform ya. Bye-bye.